Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara ibu terdengar? Dengar. Oke, hari ini kita bertemu secara daring terlebih dahulu ya anak-anak. Mungkin sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Mereka gimana kalau masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu secara daring ya, dan diharapkan anak-anak semua bisa tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak join Zoom? Join semua? Yang belum join mungkin bisa diingatkan ya teman-temannya untuk bisa segera join. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, ada yang masih ingat nggak pertemuan lalu kita mempelajari tentang apa? Gerak dan gaya. Tentang ya, betul sekali tentang gerak dan gaya ya. Oke. Nah, karena minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai gerak dan gaya, sekarang kita akan belajar tentang tekanan zat padat, cair, dan gas. Oke, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa sepatu hak tinggi lebih mudah membuat lantai kayu lecet dibandingkan sepatu olahraga, padahal berat pemakaiannya sama? Ada yang tahu? Karena kalau sepatu hak itu ujung alasnya lebih lebar Ya, terima kasih Mbak Sabita sudah menjawab. Betul dari sekali bawah. ya. Gitu, Bu. Ya, sepatu hak tinggi lebih mudah membuat lantai kayu lecet karena ujung haknya kecil, jadi tekanannya besar. Meskipun berat orangnya sama, karena luas permukaannya kecil, tekanannya jadi lebih besar dan bisa merusak lantai. Untuk sepatu olahraga itu, kenapa? Karena alasnya lebar, jadi tekanannya lebih kecil. Nah, untuk memasuki pertanyaan kedua, yaitu mengapa balon bisa meletus ketika ditiup terlalu penuh, tetapi botol plastik tidak? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Karena silakan Mbak tekanannya Lutfi ya. semakin besar dan akan membuat karena tekanannya akan semakin besar dan akan membuat balon meletus kalau botol plastik lebih kuat. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Lutfi ya. Jadi betul. Jadi balon meletus saat ditiup terlalu penuh karena tekanannya udara di dalamnya tuh makin besar. Saat tekanan melebihi kekuatan karet balon, balon akan meletus. Sedangkan botol plastik itu lebih kuat ya, lebih tebal. Jadi bisa menahan tekanan udara lebih besar tanpa pecah. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami konsep tekanan pada zat padat, cair, dan gas. Kemudian menerapkan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan tekanan pada berbagai jenis zat. Nah, kalau kalian kan sudah tahu ya tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, sehingga diharapkan dengan mempelajari materi ini kalian akan tahu mengenai konsep tekanan, perbedaan tekanan, dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu memiliki tiga gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa saja? Gambar sepatu hak yang berdiri di atas papan kayu. Terus kalau yang kedua gambar orang sedang menyelam di dasar Ya, betul sekali. Nah, ada yang tahu laut. tidak maksud dari gambar tersebut itu apa? Tidak? Tuh ada yang tahu? Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut ya setelah ini. Oke, selanjutnya.
Ibu di sini sudah membagi kalian menjadi menjadi 5 kelompok kecil. Bisa diperhatikan ya anak-anak, sudah dicatat belum ini untuk anggotanya dan kalian bisa mencatat eh, kalian masuk kelompok berapa sih? Bisa dikoordinasi dengan teman sekelompoknya ya. Nah, selanjutnya silahkan Baik, kalian Bu. bisa Oke, selanjutnya bisa scan barcode Canva sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan bersama di dalam link Canva tersebut ya. Sudah di-scan? Oke, kita lanjut ke LKPD-nya. Bisa langsung diakses ya. Nah, di sini Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Yang kedua, baca dan pahami tujuan pembelajaran di atas. Yang ketiga, perhatikan setiap perintah yang ada di LKPD. Yang keempat, gunakanlah berbagai sumber belajar seperti PPT, bahan ajar atau materi, dan buku paket yang diberikan oleh guru maupun dari internet untuk mencari materi yang berkaitan dengan LKPD. Kemudian, tanyakanlah kepada guru jika terdapat kesulitan saat mengerjakan LKPD. Nah, di sini ada pendahuluan yang bisa kalian baca bersama kelompok kalian. Selanjutnya, nah ini ada 3 gambar yang sudah kalian tahu ya tadi di PPT yang Ibu share sebelumnya. Kalian bisa membuat rumusan masalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Ya, Bu, sudah. Oke, mungkin ada yang mau membacakan rumusan masalah kelompoknya. Mbak Rohamah mungkin bisa membacakan rumusan masalahnya. Eh, Rumusan yang pertama yaitu mengapa sepatu hak tinggi dapat merusak lantai lebih cepat dibandingkan sepatu biasa. Yang kedua, apa yang terjadi pada udara di dalam ban saat terus dipompa dan mengapa ban bisa meletus. Kemudian rumusan yang terakhir yaitu apa yang terjadi pada udara di dalam ban saat terus dipompa dan mengapa ban bisa meletus. Sudah, Bu. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Rohamah. Kelompok yang lain, apakah ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Oke, nah sekarang kalian bisa berdiskusi secara kelompok untuk mengamati observasi. Ibu di sini memiliki ada 6 gambar yang bisa kalian analisis. Kemudian kalian bisa memasukkan ke dalam tabel. Di sini ada tabel di dalam tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Jadi, misal gambar 1 itu tekanan zat padat. Nanti kalian bisa menuliskan angkanya saja di dalamnya. Apakah bisa dimengerti? Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Mungkin kelompoknya Mbak Amel bisa mempresentasikan bagian tabelnya. Pada bagian tekanan zat padat itu ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 5. Lalu untuk tekanan zat cair itu pada gambar 2 dan 4. Untuk tekanan zat gas itu pada gambar 6 dan gambar 3. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Amel. Oke, sekarang kita lanjut ke
bagian diskusi. Di sini kalian menganalisis bagaimana tekanan bekerja pada zat padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hubungkan dengan fenomena-fenomena seperti pada gambar yang telah disajikan di atas. Ibu beri waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Sudah selesai? Oke, mungkin kelompoknya Mbak Ani bisa membacakan hasilnya. Untuk Oke. hasil di kelompok kami, pada zat padat, tekanannya bergantung pada besar gaya dan luas permukaan. Semakin kecil permukaannya, maka semakin besar tekanannya. Contohnya, paku mudah menembus papan karena ujungnya runcing dan permukaannya kecil. Kemudian, saat berdiri di atas pasir dengan papan seluncur, tekanan tersebar di permukaan yang luas sehingga tidak tenggelam. Kemudian pada zat cair, tekanan bertambah seiring bertambahnya kedalaman dan bekerja ke segala arah. Seperti penyelam di laut, semakin dalam ia menyelam, maka tekanan yang dirasakan tubuhnya semakin besar. Kemudian pada galon air dengan keran di bawah, air bisa keluar karena adanya tekanan dari berat air di atasnya. Kemudian pada zat gas, tekanan terjadi karena partikel gas bergerak bebas dan menekan ke segala arah. Tekanan gas meningkat jika volume mengecil atau gas ditambahkan. Ketika balon terus ditiup, maka udara di dalamnya menekan dinding balon hingga akhirnya meletus. Pada kaleng aerosol, gas bertekanan tinggi mendorong cairan keluar saat disemprotkan. Oke, terima kasih Mbak Ani sudah membacakan hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan data yang telah dikumpulkan, tuliskan secara singkat perbedaan tekanan zat padat, cair, dan gas dalam bentuk mind map. Oke, bisa dimengerti. Kalian bisa mengerjakan dalam waktu 5 menit bersama kelompok. Silahkan dikerjakan ya. Sudah selesai? Mungkin ada yang mau menunjukkan mind map-nya? Kelompoknya siapa? Oke, bisa dikirimkan ke Ibu ya mind map-nya. Nanti Kelompok Ibu saya, Bu. akan bantu. Nanti Ibu akan bantu share screen. Bisa dikirimkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, mungkin bisa dibacakan untuk Mbak Sabita bagian mind map-nya. Baik, Bu. Di sini saya izin mempresentasikan hasil manut kelompok kami. Dari hasil manutnya itu cair dan tekanan zat gas. Untuk tekanan zat padat yaitu tekanan dipengaruhi kiri kecil bidang tekan semakin besar tekanannya. Contohnya seperti tumit sega. Kemudian tekanan zat cair yaitu tekanan dipengaruhi oleh kedalaman dan arah ke segala arah dan bawah. Contoh terasa tertekan. Kemudian untuk tekanan zat gas yaitu tekanan dipengaruhi gas oleh gas menekan ke segala arah. Bahan sepeda yang dipompa melalui banyak bisa Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sabita untuk hasil mind map kelompoknya. Kalian juga bisa, mungkin setelah ini bisa ini ya, mengirimkan kepada Ibu untuk hasil mind map-nya. Oke. Jadi ini itu sudah benar ya untuk perbedaannya dari tekanan zat padat, cair, dan gas. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu ada kuis yang bisa kalian kerjakan selama 1 menit. Bisa langsung di-scan ya untuk kuisnya. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan.
Apakah sudah selesai untuk mengerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa membacakan kesimpulan kelompoknya? Apakah sudah terdengar kalau begini? Ya, sudah terdengar. Baik. Oke, jadi kesimpulannya itu eh, tekanan terjadi ketika suatu gaya bekerja pada permukaan suatu benda. Nah, zat padat, cair, dan gas memiliki cara kerja tekanan yang berbeda. Nah, tekanan pada zat padat tergantung pada gaya dan luas permukaan. Pada zat cair, tekanan semakin besar jika kedalaman bertambah. Nah, sementara tekanan pada gas terjadi karena gerakan partikel yang menekan ke segala arah. Semua jenis tekanan ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam memompa ban, menyelam, atau menyemprot parfum. Begitu, Bu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya, Mas Rafael. Oke, jadi tekanan pada zat padat tergantung pada besar gaya dan luas permukaan tekan. Tekanan pada zat cair semakin besar jika berada di tempat yang lebih dalam, sedangkan tekanan pada gas bisa bertambah jika gas dipadatkan atau dipanaskan. Tekanan ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah tadi kita pelajari ya di LKPD, ada memaku papan, menyelam di kolam, meniup balon, atau menyemprotkan parfum. Dengan memahami perbedaan cara kerja tekanan pada setiap zat, kita bisa lebih mudah menjelaskan dan memahami peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Mungkin kalian bisa mereaksikan lewat reaksi emotikon yang ada di Zoom ya, anak-anak. Ada berbagai reaksi, bisa kalian reaksikan. Oke, terima kasih. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai hukum fisika terkait tekanan, sehingga kalian bisa membuat rangkuman terlebih dahulu ya, anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Sudah cukup, Bagaimana Bu. pembelajaran hari ini? Oke, menyenangkan nggak? Sangat. Menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran Ibu secara daring dengan tertib. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu secara luring ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa live dari Zoom ya, anak-anak. Terima kasih.